Pagi, Lause. Pagi. Nah, Selamat pagi, Lause. Kita mulai sekolah minggu kita. Hari ini kita bersyukur masih bisa berkumpul. Kita mau naikin puji-pujian dari Terbit Matahari. Kita lanjut langsung menyanyikan lagu Maskul Minggu. Kita tunggu sebentar ya adik-adik. Selamat pagi, Lause. Selamat pagi. Lause. Pagi, Lause. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan Hus panjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa, maju terus jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan Hus panjang hidup. Yuk sama-sama kita baca ayat tema sekolah minggu, tapi kalau yang udah hafal boleh nggak baca. Seluruh bangsa itu berkumpul laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut Allahmu. Ulangan 31 ayat 12. Ya, adik-adik yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah berkumpulkan kami pada pagi hari ini untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu, biar Tuhan yang boleh pimpin sekolah minggu kami boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhir, Tuhan yang hadir, dan biar kami boleh tetap fokus untuk nanti juga boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Oke, adik-adik sadar gak sih kita tuh punya satu sosok yang selalu ada buat kita. Ayo, siapa yang bisa tebak? Tuhan Yesus. Iya, benar. Dan setia banget ya sama kita. Nah, maka itu aku mau ajak adik-adik kita mau memuji Tuhan nyanyiin lagu Ada Satu Sobatku. Yuk. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, sekarang kita mau mendengarkan puji-pujian dari teman-teman kita dari kurs sekolah minggu. Ada nama yang ku gemar, yang patut dipuji. Indah, benar,
Oke, terima kasih Kurs Sekolah Minggu untuk puji-pujiannya. Kiranya boleh memberkati buat adik-adik juga ya. Nah, sedikit pengumuman untuk adik-adik, kalau hari ini nggak ada kur SM, nggak ada kurs sekolah minggu, kita akan mulai lagi kurs sekolah minggunya minggu depan di tanggal 27. Nah, minggu depan itu akan mulai lagu baru. Jadi teman-teman yang baru mau ikut kurs sekolah minggu boleh ikut ya. Oke. Nah, kita juga ada 2 orang teman yang baru ulang tahun nih. Chloe di tanggal 9 Februari. Kalau Chloe-nya ada, kita boleh ucapin ya. Bentar ya, Chloe ada gak ya? Nah, Chloe ada Happy tuh. birthday, Chloe. Happy birthday, Chloe. Selamat Oke. ulang tahun. Ada satu lagi nih yang baru aja kemarin ulang tahun, yaitu Chelsea. Nah, happy birthday Chelsea. Chelsea juga Chelsea, ada. happy birthday. Nah, ini kembali diingatkan lagi untuk stiker sekolah minggu. Untuk yang bisa dapat stiker sekolah minggu, persyaratannya ialah yang on cam selama sekolah minggu dan yang hadir. Jadi akan dikasih 2 kalau dua stiker kalau kalian on cam dan hadir. Tapi kalau hanya hadir nggak on cam, dapetnya 1 aja. Ya. Oke. Nah, sebentar lagi kita mau persembahan. Seperti biasa, scan QR-nya, dan di belakangnya ditambahkan angka 21 untuk menandakan itu persembahan untuk sekolah minggu. Yuk kita persembahan dengan puji-pujian, pakailah. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidupku, walau tiada lagi yang kumiliki selain diriku sendiri. Ingatkan temaku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk Ingatkan temaku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk Oke, adik-adik kita mau doa persembahan, juga mau doain teman kita yang ulang tahun dan beberapa teman kita yang akan ujian besok. Yuk kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sudah boleh pimpin kami, kebaktian kami sampai saat ini ya Tuhan. Kami juga baru saja menyerahkan persembahan kami yang memang berkat dari-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hamba boleh pakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, Chloe dan Chelsea ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh pimpin mereka terus berakar di dalam-Mu, terus bertumbuh ya Tuhan.
Juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang besok mulai UTS dan juga teman-teman kami yang kelas 6 mau mulai tryout ya Tuhan. Kiranya mereka boleh mempersiapkannya dengan baik dan besok boleh mengerjakan ulangan mereka dengan jujur dan dengan baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap dari mereka, kami serahkan ya Tuhan. Sebentar lagi juga kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya kami boleh fokus dan mendapat berkat dari firman-Mu ya Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan pujian, aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena apa, bukan karena mana, bukan karena adik dan kakak. Bukan karena kuasa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, Oke, seperti biasa firman Tuhannya kita akan breakout room. Jadi yang kita breakoutnya ke kelas Balita Pratama Hama Tunas Madya dulu ya, baru ke kelasnya masing-masing setelah selesai firman Tuhan. Sebentar ya, breakout roomnya sedang dibuat. Oke, adik-adik udah bisa join ya. Yang udah di-assign diklik ya, join breakout room gitu. Hai. Halo. Ya, selamat pagi semuanya, anak-anak. Sebentar, langsung Pevang share screen ya. Sambil kita tunggu teman-teman kita semuanya bisa masuk ke dalam ruangan ini ya. Nah, sekarang semuanya sudah lihat atau belum? Sudah. Sudah ya. Sudah. Semuanya sudah masuk atau belum? 37 berapa orang? Seberapa orang juga. Udah ada seberapa yang masuk. Oh ya, tapi belum lengkap ya. Masih ada yang di ruangan awal ya? Ya. Nanti kalau sudah masuk semua, Zevrin tolong kabari Lause ya. Selamat pagi Rahel, apa kabarmu pagi ini?
Baik, Lause. Ada L kan, Lause? Kenapa? Ada L kan? Oh iya, selamat pagi Elkan. Lause, maaf ya Lause, tadi Elkan itu baru masuk. Oh iya. Iya, nggak apa-apa sayang. Ya, nggak apa-apa Telat dikit nggak Elkan. apa-apa ya Lause ya. Ya. Kenapa? Telat dikit. Oh iya, ya nanti kan habis dari mana? Habis dari sekolah minggu gereja yang lain. Iya Lause. Oh iya, ya oke. Nanti kalau misalnya semuanya dari rumah langsung ke sekolah minggu gereja Karunia, kalau bisa jangan terlambat ya, karena kita mau menghadap siapa ya? Anak-anak tahu enggak? Tuhan. Yes, yes, betul, betul sekali ya. Sekarang Lause ya. Kalau Bang Hayur itu dosa gak? Kalau apa? Menghayal. Bang Hayur dan Nasir. Oh. Ini siapa yang nanya nih? Lause Aili bisa tolong kasih tahu Lause Fefang? Christopher nanya apa? Menghayal. Menghayalnya menghayal apa dulu, Christopher? Ya, kalau misalnya menghayalnya, nanti ya aku harap nih, mudah-mudahan ulanganku bagus, gitu ya. Bukan itu. Bukan itu, apa tuh yang Christopher hayalkan? PTS. PTS itu apa sih, Christopher? PTS itu ulangan. Oh, UTS. Iya, UTS ulangan. Apa yang dibayangkan waktu ulangan? Ulangan tahun semester. Iya, terus bayangin apa? Kalau bayangin tapi nggak belajar, ya nanti nggak bisa ya, Lause Aili ya. Karena nggak bisa ulangan nanti. Iya, nggak bisa ulangannya nanti kalau cuma menghayal aja ya. Oke, mungkin udah semua kali ya Lause Aili masuk ke dalam ruangan ini ya. Kita bisa mulai ya. Nanti Lause Fefang mau ajak kalian menghayal juga nih sebentar nih. Tapi menghayalnya apa nih ya? Nah, coba. Nah, sekarang udah bisa nampak semua ya? Ya. Ada Lause Erika kan Lause? Apa? Apa? Erika. Valen tanya Ibu Erika. Ya, Valen tanya Ibu Erika ya. Ya, Ibu Erika lagi ada sih, tapi lagi berhalangan sebentar ya. Oh, ini Rahel ya yang nanya Valen. ya? Oh, Valen. Iya, Valen. Valen, tadi Lause sih lihat Lause Erika, tapi mungkin sekarang ini kadang-kadang kan sinyal atau apalah ya, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita berdoa dulu yuk supaya sinyalnya kita bagus yuk. Ya, Lause pimpin doa, kalian ikutin ya dalam hati ya. Oke? Ya, yuk, siap yuk. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus supaya Lause Fefang bisa memberitakan firman dengan jelas, supaya suaranya bisa didengar dengan jelas oleh anak-anak semua, dan anak-anak bisa konsentrasi, bisa fokus memperhatikan firman Tuhan, supaya Roh Kudus juga tolong anak-anak mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, sekarang anak-anak kita di sini lihat ya, di layar ini Lause Fefang ada ketemu ya di Google ya. Wah, ini bagus sekali nih. Learn and grow together with Jesus. Ya, nah inilah yang kita lakukan anak-anak di sekolah minggu kita. Kita belajar dan kita tumbuh bersama dengan teman-teman semua dan dengan Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang Lause Fefang mau kita semua mengingat kembali ya pelajaran dari udah lama nih kita mulai nih ya tentang Mazmur. Kalau ada yang belajar tentang Devo ya, membuka Devonya pasti mengerti bahwa pelajaran kita ini
ya kita mengulang berlanjut ya, itu tentang Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Coba Lause Fefang mau minta tolong anak kelas 6 ya untuk membacakan satu persatu, satu ayat demi satu ayat ya. Pertama Lause mau minta tolong Aurel. Ya, Aurel tolong bacakan ayat 1, kemudian Stacy ayat 2, kemudian Jessica Ko ayat 3. Ya. Nah, Lause Fefang masih ingatnya itu tadi yang Lause Fefang lihat ya. Tadi kayaknya ada Iyong juga. Jadi Iyong yang nomor 4, ayat keempat. Nah, Lause Aili ada lagi nggak yang kelas 6? Kayaknya banyak ya Lause Aili ya. Banyak. Siapa lagi Banyak. ya Lause Aili? Ada Glory. Glory yang nomor 5 kalau gitu ya. Terus yang ke-6 siapa nih Lause Aili? Ada Sisi. Oke, Sisi yang ke-6 ya. Jadi yang pertama Aurel, kedua Stacy, ketiga Jessica Ko, yang keempat Iyong, yang kelima siapa tadi? Glory. Ya, kelima Glory, keenam Sisi. Yuk, kita mulai ya. Mulai dari Aurel. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Silakan. Ya, di-unmute dulu, Aurel. Jangan lama, nanti jatuh. Harusnya aku kalau agak sedikit feeling nggak apa-apa ya. Iya, yang lain di-mute, cuma Aurel doang yang unmute. Silakan. Aku ayat 1 doang kan sih? Iya, betul. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, Stacy. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, Jessica kok? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, Iyong? Iyong? Ayat 4. Ada Iyong? Oke. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Terima kasih. Ayat 5, Glory. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ya, Sisi. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, terima kasih untuk ke-6 orang anak kelas 6 yang sudah membantu Lause membacakan Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ya. Nah, hari ini kita fokus ya, dari kemarin-kemarin tuh kita belajar tentang Abraham ya, kemudian Ishak, kemudian ada Esau dan Yakub ya. Hari ini kita lanjutkan. Ya, jadi selanjutnya anak-anak yang udah hadir nih ya, jangan sampai nih ketinggalan ya. Hadir setiap minggu supaya bisa dengar kelanjutan ceritanya ya. Nah, sekarang apa yang kita pelajari ya? Kita sudah belajar mulai dari Abraham semua ya sampai Yakub bahwa Tuhan kita tidak lalai menepati janjinya. Masih ingat janji Tuhan kepada Abraham apa? Siapa di sini yang boleh menjawab? Memberikan anak sebanyak bintang di langit. Iya, betul. Keturunan mereka jadinya bisa memberkati orang-orang dan dia bisa menguasai satu tempat. Iya, betul sekali. Pinter-pinter ya Lause Wiwi dan Lause Aili ya, anak-anak ya. Iya. Berarti menyimak semua nih Lause ya. Nah, nanti Lause Aili tolong dicatat tuh anak-anak semua tuh, mereka pinter. Ya, Tuhan kita tidak lalai menepati janjinya ya. Tuhan sudah janji kepada Abraham akan memberikan keturunan ya. Nah, tetapi dalam penepatan janji Tuhan itu ya, dalam menepati janjinya itu segera atau tidak anak-anak?
Tidak, Bu. Tidak, Tidak, ya. Waktunya itu bisa panjang. Kita nggak tahu waktunya. Ya, waktunya nanti Tuhan yang tetapkan, yang terbaik. Yang penting kita, ini yang berikutnya nih ya di gambar sebelahnya. Sebagai umat Tuhan, yang penting kita percaya dan pegang janji Tuhan. Ya kan? Betul nggak? Abraham percaya nggak? Pegang janji Tuhan nggak? Ya kan? Nah, Ishak juga, meskipun ya Abraham waktu dia selama dia hidup ya, tadi kan Tuhan janji bahwa akan memberikan keturunan yang banyak sekali. Tapi waktu dia Abraham hidup ya, punyanya siapa tuh? Ya, yang dijanjikan Ishak ya, ada Ismail ya, tapi belum banyak-banyak banget, belum sebanyak bintang di langit ya, seperti pasir di laut, dia belum lihat, tapi Abraham percaya. Nah, Yakub juga begitu ya. Dia kan Abraham janji akan memberikan tanah Kanaan ya. Tetapi Yakub masih hidup sebagai orang asing ya, belum memiliki, tapi mereka percaya dan pegang janji Tuhan, anak-anak ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. Ini diingat ya, yang kita pelajari bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, dan kita sebagai anak Tuhan kita perlu percaya dan pegang janji Tuhan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, Lause mau kalian menghayal dulu nih. Ya, menghayal kita mau saya suka. Apa nih, Christopher? Apa? Roller coaster. Iya, roller coaster seru nggak? Felix seru nggak roller coaster? Seru, Bu, tapi juga bikin teriak-teriak juga, Bu. Iya, pernah naik ya. Lause itu nyalakan videonya dulu. Anak-anak ya, anak-anak membayangkan saja dulu ya. Kita belum pergi kemana-mana. Kita bayangkan ini di Jepang nih anak-anak ya. Ini katanya roller coaster yang paling ngeri dah ya. Soalnya nanti kita bisa naiknya itu ya, tinggi banget. Nih, coba saya suka, Bu. Tapi saya nggak tahu. The steepest in the world, that's how it's been described in the Guinness Book. This is a roller coaster in the attraction park in Yamanashi Prefecture, not far from Mount Fuji. 7 loops at a speed of 100 kilometers. As an astronaut candidate, a man is literally flying against the back of a seat. There is a section where the wheels get off the rails and cars start to glide on air over the magnetic suspension. After you roll through the first series of breathtaking ups and downs, there comes a feeling that the worst is left behind. But this is a deceiving illusion. You start to ascend, it takes away your breath once again. То, что было до, was before it's just a warm up. The big one is to begin. Now we have reached the top of the highest band. This is where starts the free fall at an angle of 121 degrees. It is scary. I hope that all safety straps are 43 meters just in 2 seconds. Fortunately, the safety straps were all right. The final part of it looks like a dream. In reality, it's hard to imagine something like this. Distance of 1,000 meters you pass in 2 minutes and a half. Oke, Mas Ali berani nggak? Pusing kita Mas Ali, kita nggak berani ya. Nah, anak-anak lihat ini roller coaster. Nah, inilah katanya ya kehidupan kita anak-anak itu seperti naik roller coaster. Kadang di atas, kadang di bawah. Apa maksudnya di atas dan di bawah? Ya, kalau kita senang ya, wah kita serasa di atas. Kalau kita lagi sedih ya, ada duka cita, kita serasa di bawah. Ya. Nah, sekarang anak-anak Lause mau teruskan cerita yang minggu lalu Lause Elani sudah ceritakan ya. Nah, sekarang kita lihat nih ya, ini ada kehidupan kita seperti ada hari baik, ada hari buruk.
Ya, kalau kita dapat hadiah, wah dapat ulangan bagus kan, hari kita, waduh senang kita ya. Kalau kita jalan-jalan ke kebun binatang misalnya atau ke pantai, wah senang kita. Tapi kalau misalnya ya kita di rumah ya, mama papa lagi berantem, aduh kita sedih ya. Terus atau misalnya ada keluarga yang sakit, ada keluarga yang meninggal, aduh kita jadi sedih ya. Atau lagi ada pekerjaan apa ya, wah ini lagi praktikum atau apa ya, kebakaran dia, aduh sedih dah ya, gagal praktikumnya. Oke, nah sekarang kita nih bagaimana nih kehidupannya ya, kita akan belajar orang benar ya, apakah hidupnya itu selalu senang ya. Coba kita dengarkan ini anak-anak. Nah ya, Bapak Yakub punya 12 anak laki-laki ya, itu namanya semua kalian bisa lihat. Nah namanya anak ke-11 siapa? Siapa namanya? Yusuf. Yes. Ya, namanya Yusuf. Nah, ya, Yusuf ini. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Yusuf ini umurnya waktu itu dikatakan di Alkitab 17 tahun ya. Dia punya ibu namanya siapa? Rahel. Ya, Rahel ya. Yusuf ini biasa menggembalakan kambing domba bersama kakak-kakaknya ya. Yusuf ini anaknya sebenarnya baik ya. Nah, ya dia disayang sama papanya ya. Itu. Nah, dia dibelikan nih ya. Papanya kasih Yusuf bikinin sebuah jubah maha indah ya. Tapi ya papanya itu nggak bikinin kakak-kakak Yusuf. Ya, bapaknya kelihatan kalau bapaknya ini lebih sayang kepada Yusuf. Siapa ya bapaknya Yusuf ini ya? Siapa nama bapaknya? Yakub. Yes, Yakub ya. Wah, coba kalian lihat tuh. Ini papanya Yusuf, ini Bapak Yakub ya. Nah, coba kalian lihat muka kakak-kakaknya Yusuf itu. Bagaimana kira-kira, ada yang senyum nggak? Cemburu. Cemburu, cemburu, iri, ya. Wah kesel sekali karena cuma Yusuf yang dapat jubah maha indah. Wah terus gitu. Nah waktu Yusuf ini sebagai anak dari Bapak Yakub, anak kesayangan, dia dapat hadiah. Kira-kira posisinya di mana ya? Senang apa susah? Senang. Dia bermain Oke, dia lagi di atas. Nah, kita lanjutkan ceritanya ya. Maju saudara-saudaranya tuh iri, benci sama Yusuf ya. Nggak ada yang senyum ya, mereka tidak ramah sama Yusuf ya. Kalau Yusuf nanya, "Kak, minta tolong dong." Mungkin kakaknya bilang, "Kerjain sendiri." Begitu ya. Ada nggak di sini yang suka begitu sama adiknya? Iri hati. Ya, nah terus gitu apa yang terjadi? Ya, Yusuf suatu hari dia mimpi anak-anak. Siapa yang ingat mimpi Yusuf? Iya. Bermimpi bekas-bekas gandum saudaranya. Saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Oh iya ya. Jadi Yusuf mimpi dia lagi di ladang ya, dia lagi ikat nih gandum ya. Terus gandumnya dia itu tegak berdiri. Gandum kakak-kakaknya ya ada, coba dihitung tuh ada berapa? Ada 11 kan? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oh, ada 10 nih ya. Nah, 10 itu semuanya menunduk ya sama berkas gandumnya si Yusuf ya. Waduh, kira-kira artinya apa ya kalau kayak begini ya? Gede hati. Yusuf akan jadi raja. Oh iya ya, kakaknya bilang sama si Yusuf begini. Kamu kok mimpi gitu? Emangnya kamu mau jadi raja atas kami? Mau jadi penguasa atas kami? Katanya. Waduh, tambah benci kakak-kakaknya ya, tambah kesel sama Yusuf. Nah, Yusuf mimpi lagi anak-anak. Mimpi kali ini apa? Ada matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Dia cerita lagi pada kakaknya. Nah, kalau ini artinya apa ya kira-kira ya? Yusuf juga akan menjadi seorang raja. Seorang raja yang besar. Ya, semuanya pintar ya. Oh, dia cerita ya, papanya dengar. Papanya tadi Papa Yakub ya cerita. Wah, kamu kok mimpi apa itu? Masa aku, papamu sama ibumu sama saudara-saudaramu sujud menyembah kepada kamu?
Nah, tapi papanya diem aja ya. Nah, cuma saudara-saudara Yusuf nih makin sebel sama dia ya, makin kesel. Nah, suatu hari ya kakak-kakaknya tuh pergi menggembalakan kambing domba ya ke dekat Sikhem. Yusuf waktu itu tinggal di rumah ya. Nah, terus sudah berapa hari mereka pergi, Papa Yusuf bilang, Yusuf, ya Papa, ada apa Papa? Aku kirim kamu ya, kamu coba tengok ya ke dekat Sikhem. Coba kamu lihat tuh kakak-kakakmu gimana keadaannya, baik nggak? Kambing domba baik nggak? Siap Papa. Wah ya, Yusuf taat ya, disuruh sama papanya dia mau kerjakan. Nah, mudah-mudahan anak-anak di sini ya, kalau dimintain tolong sama papa mama, kerjakan ya, bantuin yang misalnya cuci piring ya, bantuin ya. Nah, terus itu Yusuf pergi. Yusuf cari dekat Sikhem nggak ketemu. Dia tanya sama orang, Pak, lihat nggak kakak-kakakku nih? Oh iya, tadi kakak-kakakmu aku dengar ya, mereka mau pergi ke Dotan. Nah, bukan sedotan loh ya, namanya Dotan ini kotanya ya, tempatnya nih, Dotan. Daerahnya. Iya, Dotan. Terus bacanya akhirnya, bukan Dontan. Yusuf lihat ya, wih itu kakakku tuh ya, pada lagi ada menggembalakan kambing domba. Nah, aku mau jalan ya. Yusuf, wah dia jalan. Nah, kakak-kakaknya juga lihat dia dari jauh. Waduh, kakak-kakaknya kira-kira seneng nggak ya ngelihat Yusuf? Enggak ya, masih kesal, cemburu. Kakak-kakaknya berunding. Saudara-saudaraku, tuh tukang mimpi tuh datang tuh. Kita apain dia ya? Theo, mau diapain? Felix, kita apain dia? Felix. Mau masukin ke sumur. Oh, siapa yang bilang tuh? Elkan, iya, Elkan ya. Iya, saudara-saudaranya bilang belum masukin ke sumur Elkan. Mereka malah pertama ya rencananya gini Elkan, kita bunuh aja ya. Kita bunuh tuh si tukang mimpi itu. Kita coba lihat tuh ya. Kira-kira mimpinya bakal jadi kenyataan nggak sih? Kalau udah mati bagaimana bisa jadi kenyataan ya nggak anak-anak ya? Nah, tapi anak-anak ya. Kenapa? Nggak boleh membunuh. Iya betul, tapi kakak-kakaknya waktu itu berpikir seperti itu. Tidak boleh membunuh. Benar, cuma kakak-kakak Yusuf waktu itu ya berpikir seperti itu. Nah, Tuhan punya rencana, ya. Tuhan pasti atur semuanya. Nah, waktu itu ada satu kakak Yusuf yang namanya Ruben. Ingat? Ruben tuh bilang, jangan. Ruben ini mau selamatin Yusuf ya, tapi mungkin dia juga kalau ngalahin yang 9 orang yang lain mungkin juga kalah ya Ruben. Jadi Ruben pikir, Ruben bilang sama saudara-saudara yang lain, jangan kita membunuh ya, udah kita lempar aja ke sumur, katanya gitu. Nah, terus yang kakak-kakaknya yang lain, ya udah kalau gitu ya, kita kan masih kita lempar. Nah, terus pas Yusuf nyampe ke mereka, langsung dicopotin jubah maha indahnya, ya, langsung Yusuf dilempar ke dalam sumur, ya. Nah, puji Tuhan sumurnya kering anak-anak. Kalau kira-kira sumurnya dalam 2 meter gimana tuh? Ya? Bisa mati. Bisa mati juga ya. Nah, ini tapi Tuhan. Kenapa William? Karena sumurnya waktu itu kering. Pasti ini rencana Tuhan juga ya. Jadi dilempar ke sumur. Nah, terus gitu kakak-kakaknya lagi makan, dia bilang nih, ada pedagang lewat ya. Pedagang dari Midian mau ke Mesir. Mereka udah lewat. Terus Yehuda bilang, saudara-saudaraku, kita ngapain juga ya kita menumpahkan darah? Dia kan saudara kita ya. Udah kita jual aja deh. Katanya gitu. Ya udah dijual. Nah, akhirnya Yusuf dijual ya. Saudara-saudaranya jual ke pedagang Midian sebagai apa? Budak. Iya, namanya dijual sebagai budak ya. Nah, kalau misalnya dalam kehidupan, kalau kita tadinya dari anak kesayangan terus jadi budak, bagaimana tuh? Turun. Ya.
Iya, waduh, ke bawah ya. Wah, Yusuf dijadikan budak ya. Nah, terus pedagang Midian ini dijual kan? Yusuf kan udah dibeli dari kakak-kakaknya ya. Terus dijual. Siapa? Ke namanya ini Bapak Potifar. Bapak Potifar ini kepala pengawal Firaun di Mesir ya. Firaun itu pimpinan rajanya di Mesir ya. Dia sebagai pengawal. Nah, bagaimana nih nasib Yusuf nih anak-anak? Kira-kira. Jadi budak ya makanya. Kita coba baca ya. Bagaimana nih nasib Yusuf ya? Sekarang aku mau minta tolong anak kelas 5. Tadi Lause lihat ada Mikaela, ada siapa lagi ya Lause Wiwi? Mikaela kelas 4 Lause. Oh, Mikaela kelas 4. Ya maaf, siapa ya yang kelas 5? Kelas 5 ada Felix. Oh iya. Felix, Stefano, Gintin, Milton, Jesslyn, Lydia, Chelsea. Oke, Lause Wiwi boleh pilih ya. Yang bacakan untuk ayat 2 siapa Lause, ayat 3 siapa, dan ayat 4 siapa? Ya, Felix, Ano. Satu lagi? Milton. Oke, jadi ayat 2 Felix yang bacakan, ayat 3 Stefano, ayat 4 Wilton. Silakan, langsung minta tolong kalian. Bacakan Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Tapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam perbuatan. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 5, ayat 3 Stefano. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ya, ayat 4 tadi Wilton. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Iya, terima kasih semuanya ya. Terima kasih Felix, Stefano dan Wilton ya. Jadi kalian lihat di sini ya. Dalam masa buruknya Yusuf ya, menjadi budak. Apakah Tuhan tetap menyertai Yusuf? Iya. Iya. Ya. Tuhan tetap menyertai Yusuf. Apa artinya menyertai? Siapa yang bisa bantu? Berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Iya, menyertai artinya ada di samping, ya, ada bersama-sama. Jadi Tuhan menyertai Yusuf, artinya Tuhan bersama-sama Yusuf, hadir mendampingi Yusuf, ya anak-anak ya. Jadi Yusuf itu tidak ditinggalkan sendirian sama Tuhan, ya. Yusuf malah dibuat Tuhan ya, diberkati Tuhan, ya, dibuat dia berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakannya, ya. Wah, luar biasa tidak? Luar biasa, ya. Nah, melalui Yusuf ya, karena Yusuf ini Potifar ya, diberkati juga anak-anak. Ya, segala milik Potifar yang diserahkan kepada Yusuf untuk diatur, ya, itu diberkati Tuhan. Ya, anak-anak lihat, ini Yusuf menjadi berkat untuk orang lain. Ya, nah selanjutnya bagaimana? Apakah dia kira-kira kalau itu ya seneng atau enggak nih Yusuf? Ya, kalau kita lihat ini udah agak seneng dong ya. Tadinya budak ya, sekarang dikasih kekuasaan ya. Nah, Yusuf bekerja dengan rajin dan jujur. Nah, kalau ini agak naik dikit lah ya. Nah, di roller coaster kita kehidupan Yusuf agak naik sedikit. Nah, tapi anak-anak ya udah senang sedikit ya. Ada lagi nih ujian anak-anak ya. Apa? Wah, istrinya Potifar ya ngajak Yusuf berbuat dosa. Berbuat jahat anak-anak. Kira-kira Yusuf mau nggak melakukannya? Enggak, betul ya. Yusuf menolak. Jadi anak-anak sebentar ya, ini di tempatnya Lause hujan, Lause mau tutup jendela biar kedengeran suaranya. Sama Lause, kita juga hujan. Oh iya.
Ya, mudah-mudahan kita itu ya, kita memohon Tuhan supaya tetap lancar, sinyalnya tetap bagus ya. Jadi istri Potifar mau ngajak Yusuf berdosa, tapi Yusuf sebagai anak Tuhan ya, dalam kehidupannya yang mulai agak seneng ya, punya kuasa, dia tidak mau berdosa anak-anak ya, ditolak sama Yusuf. Nah, istri Potifar kesel ya, dia fitnah Yusuf, dia marah, dia memfitnah Yusuf, dia bilang ini Yusuf nih ya udah mau berbuat jahat nih sama saya, dia lapor ke Potifar. Wah, Potifar waktu itu tidak periksa-periksa, langsung marah ya, marah, dia ditangkap Yusuf anak-anak ya, tangkap, masukin ke penjara. Aduh, kira-kira roller coasternya Yusuf ini naik apa turun? Turun. Turun. Ya, dia turun lagi, masuk penjara. Ya, di dalam penjara sampai menurun. Yusuf tetap percaya, tetap taat sama Tuhan anak-anak. Ya, jadi waktu dia senang, dia tidak berdosa. Waktu dia susah, dia tetap percaya dan taat sama Tuhan. Dia tidak berdosa. Ya, nah. Dan coba sekarang Lause meminta anak kelas 4 ya, bantu Lause membaca ayat 21 sampai 23. Nah, sekarang Lause persilakan Lause Aili memilih. William boleh. Ayat 21. Zefrin. Ya Pak, Lause? Zefrin ayat 22. Satu lagi Lause Aili. Ada Mikaela. Oke, jadi William ayat 21, Zefrin ayat 22, Mikaela ayat 23. Ayo bantu langsung menjawab ini, membacakannya. Silakan. Aku 21. Iya, William 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangannya bagi kepala penjaga itu. Penjara itu. Ya, oke. Zefrin ayat 22. Ayat 22. Sebab itu, kepala penjaga mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurus. Terima kasih. Ayat 23, Mikaela. Ya, ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Iya, sekali lagi anak-anak kita baca di Alkitab ya. Tuhan menyertai Yusuf. Meskipun dia di dalam penjara, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Ya, apa yang dibuat Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Ya, wah, kira-kira Yusuf jadi kesenangan lagi deh, ya, sama kepala penjara. Jadi diserahin tugas. Nah, di situ di penjara itu, ya, Yusuf ketemu juru minuman dan juru roti dari Firaun. Mereka lagi dihukum. Ya, sama Firaun. Nah, terus suatu hari mereka terlihat murung. Yusuf yang melayani mereka tanya, "Bapak, ada apa? Kok wajahnya kelihatan murung hari ini?" "Iya nih, Yusuf, kami bermimpi nih. Sama-sama mimpi nih." "Oh, terus kenapa?" "Ya, nggak ngerti nih mimpinya bagaimana artinya nih. Jadi kami cemas." "Oh, coba dah kasih tahu saya, nanti siapa ini itu kan nanti saya coba terangkan ya, kan Tuhan yang memberikan mimpi ya zaman dulu anak-anak ya. Kita kan belum ada Alkitab zaman dulu, zaman Yusuf ya. Kalau sekarang ada Alkitab, firman Tuhan ya, Tuhan kalau berbicara melalui manusia, melalui Alkitab ya, kita bisa baca firman Tuhan ini di Alkitab. Tapi zaman dulu belum ada Alkitab. Jadi kadang Tuhan berbicaranya bisa melalui nabi ya, bisa melalui mimpi anak-anak. Ya, jadi Yusuf bilang, "Ya udah coba terangkan ya, nanti Allah akan memberitahukannya." Oke, juru minuman cerita, "Saya ngelihat ada pohon anggur, ada 3 carangnya, ya, cepat tumbuh."
Nah, terus saya pegang piala Firaun, saya peres anggurnya masuk ke piala, terus saya kasih ke Firaun. Apa ya artinya nih ya? Oh, itu ya, Tuhan memberi hikmat kepada Yusuf. Ya, Yusuf kasih artinya, dalam 3 hari Bapak akan bebas dan bekerja kembali untuk Firaun. Wah, seneng dia. Nah, terus bagaimana si juru roti nih ya? Yusuf, tolong artikan juga dong mimpiku. Ya, ini aku mimpi ya, aku bawa 3 bakul. Ya, nah 3 bakul itu isinya roti yang aku buat. Ya, yang paling atas itu untuk Firaun. Tahu-tahu dimakan burung. Aduh, bagaimana artinya ya? Ya, Bapak, artinya ya dalam 3 hari Bapak akan dihukum mati. Wah, ya. Terus Yusuf pesan ya, benar anak-anak ya, dalam 3 hari itu benar kejadiannya ya. Juru minuman dibebaskan, juru roti dihukum mati. Ya. Nah, terus Yusuf pesan, Pak, apa salahnya? Apa? Emangnya kenapa juru roti dihukum mati? Mungkin dia udah ketahuan berbuat salahnya, Christopher. Alkitab tidak menjelaskan, ya. Nah, kemudian Yusuf pesan sama juru minuman, Pak, tolong saya ini nggak bersalah, Pak. Ya, tolong kasih tahu supaya saya dibebaskan. Tuh, Yusuf pesan, ya, harapan, dia berharap, ya. Memang ada salah nggak Yusuf anak-anak? No. Nggak ada ya. Yusuf nggak ada salah nih. Dia difitnah ya. Terus akhirnya ya udah pesan nih supaya minta tolong sama juru minuman, tapi juru minuman lupa. Ya. Bapak tahu pesan Yusuf. Iya, Ryan, kalau ada orang pesan sama Ryan ingat nggak? Suka lupa nggak? Ingat Lause. Ingat ya, wah hebat ya. Ya bagus ya ini. Tapi juru minuman waktu itu lupa. Nah inilah ya bedanya ya. Kalau misalnya kalau Tuhan kita tidak pernah lupa akan janjinya ya. Ya udah Yusuf dilupakan sama juru minuman ya. Nah tapi Yusuf tetap setia dan taat sama Tuhan ya. Nah sekarang apa yang kita pelajari hari ini anak-anak? Coba nih sekarang anak kelas 3 nih yang bantu Lause menjawab. Allah hadir saat kita senang. Allah hadir nggak, Christopher, di saat kita senang? Hadir. Hadir, betul. Nah, apakah Allah hadir di saat kita susah, Valen? Ya betul, hadir. Allah sukanya Valen. Ini Valen mana Valen? Hadir nggak Valen? Allah hadir nggak di saat kita susah? Nggak kedengeran suaranya. Tapi tadi udah ada yang menjawab ya. Allah hadir. Nah sekarang anak-anak. Ya. Saya. Christopher itu suaranya. Ya. Nah sekarang bagaimana sikap kita. Jadi Allah selalu hadir anak-anak di saat kita senang, di saat kita susah. Bagaimana sikap kita saat senang, bagaimana sikap kita saat susah. Coba ada yang mau sharing nggak? Di sini mau sharing. Trivena mungkin bisa sharing ke Lause. Ada nggak Trivena saat Trivena senang gitu? Apa yang Trivena lakukan? Kalau tadi syukur kepada Tuhan. Terima kasih Trivena ya. Oke, sekarang di saat susah, mungkin Beatrice mau sharing? Iya, lagi di saat aku susah, kadang-kadang aku kalau lagi habis dimarahin mama lagi apa, aku biasanya doa Tuhan Yesus maafkan. Berdoa ya? Merasa Tuhan Yesus tetap jaga aku. Oh ya, sekarang Lause mau tanya, kalau kita misalnya ya, kan kita tahu nih Allah hadir ya, saat kita senang maupun saat kita susah. Nah, besok mau UTS nih, ya kan? UTS-nya dari rumah, ya toh? Nggak ada siapa-siapa yang lihat, Lause-nya nggak lihat, guru nggak lihat sekolah. Nah, bagaimana saat sikap kita saat itu, saat UTS?
Coba Lause mau tanya. Siapa yang mau menjawab? Lause Erika, boleh menentukan siapa? Mengerjakan. Pinter. Tidak menyontek Lause. Oh, pinter ya. Jadi karena apa? Karena kita tahu Allah hadir, ya. Allah hadir dimanapun bersama-sama kita anak-anaknya. Jadi kita jangan membuat Tuhan kita sedih, ya. Kita harus membuat Dia menyenangkan hati Tuhan, ya. Nah, saat kita susah, misalnya kalau misalnya ada orang yang kita sayangi meninggal, bagaimana? Tuhan hadir? Siapa yang bisa menceritakan pengalamannya? Siapa yang pernah Rahel kan mungkin ada mau di cerita. antara kalian ya, yang mungkin ada orang yang kalian sayangi sudah duluan dipanggil Tuhan, ya. Bagaimana sikap kita? Rahel mungkin mau cerita. Lause izin minum. Ya, coba. Mungkin Rahel mau share. Iya. Rahel ada Rahel. Kenapa, Bu? Kenapa? Rahel mungkin mau berbagi. Rahel kan baru mengalami ya Rahel ya. Mana Rahel? Ada, Bo. Ya, coba Rahel boleh sharing. Ada? Nggak apa-apa. Mungkin Jessica Wilson bisa sharing ya. Waktu itu kan Papa sakit ya Jessica Wilson ya. Nah, bagaimana kita sikapnya Jessica Wilson? Mesti dilatih ya, baca gitu. Kenapa? Mesti dilatih bicara ngomong gitu. Ya, Terus, untuk Papa ya. Kalau Jessica Wilson sendiri bagaimana menghadapi Papa yang sakit? ya kadang-kadang saya suka latih, habis itu saya suka belajar juga, main juga gitu. Jadi kalau udah 1 bulan lebih gitu, saya tetap lakuin kegiatan saya sehari-hari walaupun mesti latih papi juga itu. Oke, ya. Ada sedih ya, tapi Jessica tahu ya bahwa Tuhan Yesus tetap hadir dalam hidup Jessica. Betul nggak? Ya, Lause. Ya. Gimana, Lause Erika? Ya, oke. Ya. Jadi anak-anak ini yang diharapkan dari kalian sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Apapun yang terjadi, saat senang maupun saat susah, kita diminta untuk taat seperti Kristus, ya. Kristus Tuhan kita taat sampai mati dan kita diminta untuk taat juga, ya. Oke. Nah, selanjutnya nih anak-anak ya, ini ya, dari kehidupan Yusuf kita tahu ya, waktu dia senang, waktu dia susah, Allah punya rencana. Allah turut bekerja. Ya, untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Yusuf waktu itu belum tahu, ya. Nanti kebaikan seperti apa? Kita akan teruskan cerita Yusuf, ya. Anak-anak yang udah hadir hari ini, minggu depan hadir lagi, ya. Kita lanjutkan. Di sini ada janji Allah. Coba kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 28. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca 2 kali. Yuk. Udah dibuka semuanya? 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, 1 kali udah selesai semua.
Sekarang kali kedua kita baca lagi bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 8. Allah turut serta perjalanan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Pintar semua. Lause Aili, Lause Erika, Lause Sanhung, Lause Jinghua, dan Lause Wiwi. Apakah anak-anak semua sudah membaca? Good. Good ya. Sudah pinter. Good. Kita lanjutkan ya. Kita ingat itu. Nah, ini sebentar Lause mau putarkan lagu. Mungkin nanti kalian bisa belajar ya. Sebelumnya Lause mau ingatkan, waktu Natal kita belajar bahwa Yesus adalah Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Dan sebelum Tuhan Yesus naik waktu dia naik ke surga, dia juga janji. Ya, ada di Matius 28 ayat 18 sampai 20, kita bisa baca itu ya. Nah, ayat 20, dan ketahuilah, Aku, ya ini Tuhan Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, oke anak-anak, sekarang dengarkan lagu ini ya, lagu Percaya dan Taat. Percaya, kau harus taat perintah. Waktu kau taat perintah, kau harus percaya. Taat, percaya, percaya, taat, taat, percaya, percaya, taat. Tuhan memberi janji yang indah, namun jalan ke sana haruslah taat. Dalam setiap saat, senang atau susah, Semuanya suka nggak lagunya? Suka. Suka ya? Ya, nanti bisa Lause coba cari liriknya, tapi Lause nggak ketemu liriknya. Jadi nanti boleh kalau ada rekamannya ya, nah, kalian bisa dengarkan di rekamannya atau bisa lihat nanti di ini HTTP YouTube ya. Ini ada Lause tulis di skrip ya. Oke. Sekarang kita sudah belajar hari ini ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam kelas masing-masing ya. Anak-anak jangan lupa minggu depan kita datang lagi kita dengarkan kelanjutan cerita Yusuf. Ya, kan? Terus dia takut banyak kan? Kenapa? Oke ya, kita tadi Tuhan janji akan mendatangkan kebaikan. Jadi kita lihat sekarang Yusuf masih di penjara, ya. Mana kebaikannya Tuhan, ya? Minggu depan kita lanjutkan. Anak-anak
hadir lagi. Oke, jangan telat. Ya. Siap, Lause. Kita masuk ke break room. Kita masuk ya, Lause ya. Jangan bubar ya, jangan bubar. Masuk ke breakout room ya. Ya, Lause. Bye-bye. Bye, Lause. Jangan bye dulu, masuk ke breakout room. 32.000. Halo anak-anak. Ada Lause Aili. Lause Aili temen ini. Kok ini ada Justin? Justin kelas 3. Ini kelas 6 kan? Kok kayaknya ada ininya ngaco-ngaco ya? Apa belum masuk?